Bab 100. Pelayan rumah. Setelah menulis surat jaminan itu, Lin Hai meminta seorang pejabat pengadilan untuk memberikannya kepada Chen Baoyu, sedangkan untuk para pelayannya, Lin Hai terlalu malas untuk mengurus mereka dan mengusir mereka begitu saja. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng tahu bahwa kantor pengadilan Jingzhou ini telah menyinggung keluarga Chen. Masalahnya adalah 7 keluarga besar tersebut memiliki darah yang sama, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah menyinggung ketujuh keluarga besar tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka khawatir prefektur Jingzhou akan mengalami kesulitan di masa depan. Untuk menghindari keterlibatan, mereka buru-buru mengikuti untuk mengantar orang tersebut pergi. Mereka berniat untuk pergi ke kediaman keluarga Chen untuk menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dengan kejadian ini. Semua orang bersorak dan memberi semangat, dan ada pula yang menjadi bersemangat untuk datang mengajukan keluhan. Dia benar hakim yang hebat. Kasus ini telah diputuskan dengan sangat adil. Dia memang pejabat baik yang mengabdi pada rakyat. Aku telah diintimidasi oleh Zhang San, dan aku ingin mengajukan keluhan dan meminta majikanku untuk bertanggung jawab. Hei, kalian, jangan terlalu senang dulu. Menurutku, Liu Gui memang memenangkan gugatan hari ini, tapi keluarga Chen tidak akan tinggal diam. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Tuan Chen adalah seorang menteri Kementerian Personalia. Jabatannya lebih tinggi dari prefek Jingzhou, mungkin besok dia akan datang untuk membalas dendam. Sebagian orang menjadi pesimis, sebaliknya, mereka merasa Lin Hai mungkin tidak akan bisa melanjutkan karirnya sebagai pejabat dan bahkan mungkin akan menghadapi hukuman penjara. Lagi pula, hal seperti ini tidak terjadi sekali atau dua kali, sebelumnya juga pernah ada seorang Jing Shaoyin yang sangat adil dan baik, tetapi dia menyinggung seorang pejabat tinggi, dia bahkan tidak kehilangan nyawanya. Dan orang yang memenangkan gugatan tersebut juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Mendengar perkataan orang-orang tersebut, mereka yang ingin mengajukan gugatan merasa seperti disiram seember air dingin dan langsung mengurungkan niatnya. Lebih baik menunggu dan melihat dulu apakah mereka akan mengajukan permohonan keadilan atau tidak. Mari kita lihat apakah Jing Shaoyin baru ini dapat mempertahankan posisinya. Liu Gui membungkus tumpukan emas batangan dalam satu bungkusan, tapi tidak berani pergi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Aku telah meminta Chen Baoyu untuk menandatangani surat jaminan. Apakah kamu masih khawatir? Tuanku, aku benar-benar tidak berani mengambil uang sebanyak ini. Aku khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Tolong, selamatkan keluargaku. Lin Hai melihat perilakunya yang menyedihkan dan menghela nafas tanpa daya. Dia begitu ketakutan meski sudah memenangkan gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terlalu lama orang-orang berkuasa ini telah melanggar hukum dan menindas rakyat. Melihat Xiao Cui yang tampak manis, Lin Hai tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Bisakah kamu memasak? Xiao Cui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan ini secara tiba-tiba. Aku bisa memasak, tapi hanya masakan sederhana. Kalau begitu, bisakah kamu mengemudikan kereta kuda? Aku bisa mengemudikan kereta kuda. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Liu Gui tampak kebingungan. Baiklah, ini baru pertama kalinya aku tiba di ibu kota, dan aku belum memiliki pelayan di rumah. Menurutku kamu sederhana dan jujur. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa bekerja di rumahku dan menjadi seorang pelayan. Makanan dan akomodasi ditanggung. Kamu bisa mengemudikan kereta kuda untukku dan Xiao Cui bisa memasak. Kalau di rumah masih ada yang bisa bekerja, boleh diikutkan, sedangkan untuk gaji bulanan akan disesuaikan dengan keadaan di ibu kota. Aku tidak akan membayar kurang dari apa yang orang lain bayarkan, kata Lin Hai. Bekerja untukku jauh lebih baik daripada menjual sayuran di pasar. Di rumahku, tidak akan ada orang yang berani mengganggu kalian lagi. Liu Gui sangat terkejut saat mendengar hal ini. Bisa bekerja sebagai seorang pembantu pejabat adalah hal baik yang diimpikan oleh banyak orang. Ia segera berlutut dan bersujud, terima kasih Tuan. Aku bersedia. Aku punya istri yang bisa membantu juga. Aku bersedia menjadi pelayan tuanku bahkan tanpa imbalan uang. Hahaha, itu kompensasi untukmu, bagaimana aku bisa tidak membayarmu? Pulanglah dan kemasi barang-barangmu secepatnya. Aku akan mengirim 2 petugas pengadilan untuk melindungimu. Datanglah ke rumahku hari ini juga. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan. Derajat Liu Gui dengan penuh semangat menarik putrinya untuk bersujud dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Masyarakat menjadi semakin yakin setelah melihat kejadian ini, dan penggugat tidak merasa khawatir lagi. Lin Hai benar-benar seorang pejabat yang langka dan baik.
mereka tidak tahu apakah Lin Hai dapat menahan balas dendam keluarga Chen, namun, sebagian besar orang berharap Lin Hai tidak akan takut dengan keluarga Chen, sehingga mereka bisa datang untuk mengajukan keluhan di kemudian hari. Setelah menyelesaikan sebuah kasus, Lin Hai pun kelelahan, dia sudah membayangkan sepenuhnya kejadian seperti apa yang akan dia alami ketika dia datang ke pengadilan besok. Dia khawatir keluarga Chen akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang dirinya. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencopot jabatan resminya dan menjebloskan Lin Hai ke penjara. Mereka akan mencoba segala cara untuk membalas dendam, tapi Lin Hai sudah melakukan persiapan. Dia harus menjadi teladan bagi semua orang dan membangun reputasinya di ibu kota. Siapapun yang berani memprovokasi dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik, dan itu benar-benar akan terjadi. Lin Hai yakin bahwa sebagian besar pejabat di ibu kota sangat tidak jujur, terlebih lagi, jika dia takut dengan orang-orang berkuasa itu, Ibu Suri dan Raja pasti akan kecewa. Jika dia tidak bisa memberikan hasil apapun untuk mereka, maka Ibu Suri tidak akan pernah mendukung dirinya lagi. Setelah kehilangan dukungan Ibu Suri, para pejabat tersebut akan menjadi lebih mudah untuk menyerang Lin Hai. Lin Hai memanggil Wang Dayong ke sisinya. Saat kamu menangkap Chen Baoyu, apakah dia mengatakan sesuatu? Wang Dayong berpikir sejenak dan berkata, dia ada mengatakan sesuatu. Dia berkata bahwa Ibu Suri dan Kaisar sudah buta dengan mempromosikanmu ke posisi ini. Lin Hai sangat senang mendengar ini, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Berdasarkan apa yang kamu katakan, aku pasti bisa lolos tanpa cedera sedikit pun saat aku berangkat ke pengadilan besok. Apakah ada bahaya yang mengancam? Mungkinkah mereka akan membalas dendam padamu karena masalah ini? Wang Dayong terkejut, dalam pandangan mereka, pejabat tingkat 4 sudah sangat berkuasa, lagi pula, hakim daerah yang mereka kenal hanya menduduki peringkat ke-7, jika pejabat tingkat 4 di Istana Kekaisaran tidak dapat melindungi dirinya, maka menjadi pejabat di ibu kota terlalu berbahaya. Jangan khawatir, karena aku berani melakukan ini, tentu akan ada seseorang yang melindungiku. Sekarang Raja belum meninggalkan ibu kota, dia pasti akan membelaku besok. Wang Dayong merasa sedikit lega, dia mengangguk pelan dan berkata, aku merasa lega ketika kamu mengatakan ini. Tolong jangan biarkan mereka mengalahkanmu, saudara-saudara kita masih mengandalkan kamu. Haha, jangan khawatir, aku masih ingin hidup lebih lama, dan aku tidak akan mencari kematian. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Chen Baoyu digendong pulang, kedua penjaga di depan pintu sangat kaget saat melihat tuan muda dipukuli seperti ini. Apa yang terjadi? Siapa yang memukul tuan muda hingga seperti ini? Itu bukan urusanmu. Pergi dan panggil tuan. Para pelayan terlatih-tatih di belakang, dengan wajah penuh kekesalan. Tentu saja para penjaga tidak berani menunda lebih lama lagi, mereka segera berlari untuk melaporkan kejadian ini. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda telah dipukuli hingga babak lebur. Chen Deyong sedang minum teh ketika dia mendengar teriakan di luar, dia mengerutkan keningnya. Orang-orang ini sangat tidak sopan, tidak ada yang perlu diteriakkan. Seorang penjaga berlari masuk dengan terengah-engah dan melaporkan, Tuan muda dipukuli. Chen Deyong berdiri dengan marah, siapa yang berani memukul anakku? Mereka pasti sudah bosan hidup. Aku tidak tahu, dia dibawa ke sini oleh petugas pemerintah. Tampaknya dia dan para pelayannya juga dipukuli. Bab 101, Bisnis Wine. Chen Deyong tercengang saat mendengar hal ini. Apakah maksudmu tuan muda dipukuli oleh orang pemerintah? Aku mendengar bahwa dia dipukuli oleh Jing Zhaoyin yang baru diangkat. Ada juga 2 Zhaoyin yang datang, merekalah yang membawa tuan muda pulang. Chen Deyong merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan masalah ini. Dia sampai di halaman rumah, dia melihat lebih dari selusin pelayan, beberapa di antaranya tergeletak di tanah, sementara yang lain membungkuk dan berpegangan pada pohon. Sekilas dia bisa tahu bahwa mereka memang dipukuli. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng bergegas maju. Hamba memberi salam kepada Tuan Menteri. Wajah Chen Deyong terlihat kesal, dan dia berkata dengan tidak senang, kalian berdua begitu sombong sehingga kalian bahkan mengabaikanku. Aku tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan anakku hingga dipukuli seperti ini. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Jing Zhaoyin yang baru diangkat itu bernama Lin Hai, dan dia hampir memukuliku sampai mati. Aku sudah bilang aku adalah putramu, tapi dia tidak takut sedikit pun. Tuan, ini dilakukan oleh Lin Hai sendiri. Kami sudah mencoba yang terbaik untuk mencegahnya, tapi sia-sia. Dia bersikeras untuk tetap menghukum anakmu.
Tolong, tuanku, tolong selidiki masalah ini. Wang Chenggang berkata dengan cepat. Baik, aku mengerti. Lin Hai ini mengandalkan Lin Tiangui dan Ibu Suri yang mendukungnya. Dia berani melakukan hal seperti ini, dan aku harus memberinya pelajaran. Bukankah itu akan membuat orang lain menertawakanmu? Kami pasti akan berdiri di sisi menteri. Beritahu kami jika Tuan Menteri memerlukan bantuan. Zhao Wenfeng juga langsung berkata. Chen Deyong mendengarkan penjelasan rinci mereka tentang kejadian tersebut. Lin Hai mengambil keputusan, dan hukumannya terhadap putra Anda telah memenangkan hati banyak orang. Baiklah, aku sudah tahu apa yang terjadi. Kalian berdua, bisa kembali dulu. Ayah, apakah masalah ini sudah selesai? Chen Baoyu bertanya dengan tergesa-gesa. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tuan mudah dipukuli hingga seperti ini. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, maka seluruh keluarga Chen akan kehilangan harga diri. Seorang pelayan memohon, apa yang kalian semua lakukan? Kalian bahkan tidak bisa melindungi Tuan Muda. Kalian memang sekumpulan sampah. Chen Deyong berteriak dengan marah. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Hai menyewa lebih dari 20 orang petugas penegak hukum untuk menangkap kami. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Kalian harus mengobati luka kalian terlebih dahulu dan mencarikan dokter yang baik untuk Tuan Muda. Jika kalian ingin menanganinya, kalian harus menemukan cara untuk melepaskan dia dari jabatannya. Sekarang dia adalah pejabat tingkat 4 di pengadilan, kita mungkin tidak memiliki bukti apapun yang memberatkannya, tidak mudah untuk menghadapinya. Aku akan memberinya pelajaran di saat aku pergi ke pengadilan besok. Jika dia sudah kehilangan jabatannya, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Chen Deyong berkata dengan suara dingin, mata Chen Baoyu terlihat berbinar saat mendengar hal ini, dan dia menjadi sangat bersemangat. Chen Deyong menghubungi beberapa pejabat dan meminta mereka bersama-sama memakzulkan Lin Hai, jika sebagian besar pejabat tidak puas dengannya, Ibu Suri juga tidak akan bisa melindunginya. Untuk menstabilkan pengadilan, Lin Hai harus dicopot dari jabatan resminya. Lin Hai pulang ke rumah dan melihat Liu Gui dan Liu Xiaokui sedang membersihkan rumah. Ada juga seorang wanita parubaya. Ketika dia melihat Lin Hai, dia bergegas memberi hormat. Salam, Tuan. Ini istriku, Ma Xiaohua. Liu Gui memperkenalkan istrinya kepada Lin Hai. Baiklah, mulai sekarang bekerjalah yang rajin di sini. Qiaoer mendengar percakapan itu dan berlari keluar. Suamiku sudah pulang. Pasti melelahkan sekali mengadili sebuah kasus. Aku akan memijat bahumu. Ada kursi santai di halaman, dan Lin Hai ditarik untuk duduk di sana. Tentu saja Lin Hai tidak menolak dan segera berbaring dengan nyaman di kursi. Itu ide yang bagus. Apakah kamu sudah bosan tinggal di rumah seharian? Biarkan Xiao Cuti menemanimu, dan ajak penjaga untuk jalan di luar. Beli saja apapun yang kamu mau. Kata Lin Hai. Qiaoer menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak bosan. Halaman rumah kita cukup luas. Aku baru saja membersihkan sebidang tanah dan berencana menanam sayuran. Sayuran yang dijual di luar sangat mahal, kita bisa menanam sayuran sendiri. Lin Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar hal ini. Jika kamu menyukainya, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, tapi jangan sampai kelelahan. Lin Hai memperingatkan. Qiaoer sangat senang. Aku tahu, sekarang aku tidak perlu memasak lagi. Aku akan menjadi seorang pengangguran jika tidak mengerjakan sesuatu. Ya, kamu masih asing dengan tempat ini. Mengapa kamu tidak pergi ke kediaman sang raja dan mengobrol dengan Lin Ruoxue? Bukankah kalian berdua sangat akrab sebelumnya? Qiaoer terlihat cemberut dan berkata, ketika dia berbicara dengan aku saat itu, dia hanya bersikap sopan. Dia berpendidikan, bagaimana aku bisa pantas bergaul dengan dia? Pokoknya, aku tidak akan pergi ke sana. Faktanya, Qiaoer masih khawatir Lin Ruoxue akan merebut suaminya. Bagaimanapun juga, indra keenam wanita sangat tepat ketika Lin Ruoxue melihat Lin Hai, matanya terlihat berbinar, sikapnya sangat agresif. Jika dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana bisa seorang wanita petani seperti dirinya bisa bersaing dengan putri seorang raja? Lebih baik tidak bertemu, jika mereka menjadi asing. Dia tentu saja tidak akan datang menemui Lin Hai lagi. Tentu saja Lin Hai juga tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Qiaoer. Namun, jika Qiaoer tidak mau pergi,
maka Lin Hai tidak akan memaksanya. Lin Hai berpikir bahwa dia harus segera menyelesaikan semua urusan kantor pemerintah di masa depan, dan bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kiawer di rumah. Ngomong-ngomong, aku ingin berbisnis. Karena kamu ada waktu luang, kenapa kamu tidak membantuku saja? Lin Hai mengingat hak penting sebelum datang ke ibu kota, menjadi pejabat adalah pilihan terakhir dirinya, menghasilkan uang adalah tujuannya. Baiklah, bisnis apa yang akan kita jalankan? Tanya Kiaur, mengapa kita tidak membuka restoran saja? Ada begitu banyak orang di ibu kota, dan kita pasti bisa menghasilkan uang dengan membuka restoran. Haha, buka restoran memang bisa menghasilkan uang. Tapi bisnis ini repot sekali, kita harus berhadapan dengan berbagai macam orang. Yah, perkataan suamiku memang masuk akal. Mari kita pikirkan bisnis lain. Sebenarnya aku sudah memikirkannya ketika aku datang ke sini. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Lalu bisnis apa yang akan kita jalankan? Kiawer bertanya dengan cepat. Menjual wine, kata Lin Hai. Menjual wine, tapi bukankah menyuling anggur memerlukan perizinan? Ini bukan bisnis yang bisa dilakukan siapapun. Wajah Kiawer langsung tertunduk, bisnis ini hampir dimonopoli oleh semua keluarga besar, dan sangat sulit bagi masyarakat awam untuk bisa menjalankan bisnis pembuatan wine. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi keluarga kita bisa. Dan aku berencana melakukan sesuatu yang besar dan melakukan bisnis ini dengan Kaisar, kata Lin Hai. Kiawer membelalakkan matanya karena terkejut, dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana mungkin kita bisa berbisnis dengan Kaisar. Aku tidak percaya, bagaimana bisa Kaisar mau melakukan bisnis kecil-kecilan dengan kita. Kiawer menggelengkan kepalanya, tampak tidak percaya. Bab 102, sidang pertama di istana, meskipun Kaisar masih muda dan cuek, tapi istana sedang kekurangan dana. Ibu Suri bahkan tidak bisa mencukupi persediaan makanan dan gaji untuk prajurit di perbatasan. Jika ada bisnis yang bisa menghasilkan banyak uang, dia pasti tidak akan menolaknya. Lin Hai berkata dengan percaya diri, meskipun Kiawer tidak begitu mengerti, dia yakin jika dia bisa bekerja sama dengan keluarga kerajaan, tidak ada yang berani mencari masalah lagi. Suamiku sangat hebat, kata Kiawer dengan kekaguman terlihat di wajahnya. Keesokan paginya, hari masih gelap, Kiawer membangunkan Lin Hai. Lin Hai belum pernah bangun sepagi ini sebelumnya, dan dia sangat mengantuk, dia hampir tidak bisa membuka matanya. Ayo cepat bangun. Kamu harus pergi ke istana secepat mungkin. Suamiku, cuci mukamu dulu. Buburnya sudah siap, isi perutmu dulu sebelum berangkat. Lin Hai mengangguk dan merasa jauh lebih segar setelah mencuci muka. Setelah makan bubur, dia naik kereta kuda menuju ke istana. Liu Gui mengemudikan kereta kuda, dan Wang Dayong serta beberapa orang lainnya mengikuti, dan mereka semua bersenjata lengkap, tidak hanya membawa pedang, tapi juga busur otomatis. Sejak di ibu kota, Lin Hai tidak pernah mengendurkan kekhawatirannya tentang keselamatannya sendiri. Jabatan dan pekerjaannya ini pasti akan menyinggung banyak orang, mungkin akan ada orang yang akan benar-benar nekat membunuhnya, walaupun Ibu Suri dan Raja berada di pihaknya, hal itu tetap tidak akan bisa menjamin keamanan dan keselamatan nyawanya. Sesampainya di gerbang istana, Lin Hai harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum bisa masuk. Banyak orang yang sangat penasaran dengan Lin Hai, dia telah memukuli putra menteri personalia itu di hari pertamanya menjabat. Ini bukanlah masalah kecil, mereka semua penasaran, apakah Lin Hai dapat mempertahankan dan mempertahankan posisi resminya. Sesampainya di aula, Lin Hai langsung merasakan tatapan mata semua orang yang tertuju padanya. Lin Hai tidak mengenal satupun pejabat di sini, dia mengabaikan mereka semua dan berjalan lurus menuju sebuah pilar besar. Dia bersandar pada pilar itu dan tertidur. Semua orang sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang berani tidur di pengadilan istana? Orang ini terlalu arogan, orang seperti ini akan dianggap tidak menghormati istana kekaisaran, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Wajah Chen Deyong sangat kesal. Putranya dipukuli begitu parah hingga kehilangan harga diri. Apapun yang terjadi, Lin Hai harus dihukum hari ini. Sesaat kemudian, Lin Tiangui juga tiba. Begitu dia memasuki aula, dia melihat sekeliling, mencari Lin Hai. Hari ini adalah pertama kalinya dia menghadiri sidang, dan ada beberapa hal yang perlu dia ingatkan. Melihat Lin Hai benar-benar tertidur sambil bersandar di pilar, dia membelalakan matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini sidang istana, tapi dia masih bisa tidur. Dia bergegas dan membangunkan Lin Hai. Lin Hai membuka matanya dan melihat Lin Tiangui dalam keadaan bingung. Yang mulia, Anda juga di sini.
Apakah kamu tidak melihat kamu sedang berada di mana? Beraninya kamu tidur di sini. Apakah kamu tidak takut dihukum karena tindakanmu ini? Hei, sidangnya kan belum dimulai. Lagi pula, ini masih terlalu pagi, aku tidak tahan. Lin Tianhui menghela nafas dan dengan sabar menasihati, kamu selalu seperti ini, kamu harus segera membiasakannya. Dengan datang ke sini lebih awal, maka pekerjaan kamu tidak akan terganggu. Tapi aku bahkan tidak bisa bangun. Bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaanku jika aku kelelahan sepanjang hari? Lin Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setelah mendengar kata Lin Hai, para pejabat di sekitarnya pun saling berbisik. Kebanyakan dari mereka mengutuk Lin Hai karena kesombongannya. Sungguh keterlaluan, ada seorang pejabat yang tidak bisa berperilaku seperti ini. Pejabat korup itu sangat senang. Mereka yakin hal ini akan mempermalukan Lin Tianhui karena dialah yang menemukan orang seperti ini. Lin Tianhui tidak bisa berkata lagi, dia akhirnya menyadari kemalasan Lin Hai, melihat Lin Hai bersandar di pilar dan akan tertidur lagi, dia langsung membangunkannya, dia mau menjelaskan hal penting hari ini. Jangan tidur, kudengar kamu memukuli putra Tuan Chen kemarin. Kamu sangat berani, hehehe, masalah sekecil itu sampai ke telinga raja begitu cepat. Itu hanya kasus kecil dan sudah diselesaikan dengan baik. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Itu bukan kasus besar, tapi memukuli putra menteri personalia bukanlah masalah kecil. Bukankah aku sudah memberitahumu secara khusus untuk tidak menyinggung perasaan orang-orang itu? Yang mulia, apa yang Anda katakan itu tidak benar. Aku bertindak untuk membela rakyat. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada rakyat jika aku tidak menghukumnya? Hei, kamu benar. Tapi jika kamu ingin melakukan sesuatu untuk rakyat, kamu juga harus bisa melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Jangan khawatir, Yang Mulia, jika aku berani melakukannya. Tentu saja, aku tidak takut akan pembalasan dari pihak lawan. Jika kamu siap, maka aku akan membelamu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Saat mereka sedang mengobrol, seorang Kasim berteriak dengan keras, Kaisar dan Ibu Suri telah tiba. Semua pejabat segera mengambil tempatnya masing-masing. Posisi resmi Lin Hai tidak tinggi, jadi dia berdiri relatif jauh di belakang. Saat menyambut Kaisar dan Ibu Suri, semua orang harus menundukkan kepala dan menekuk pinggang. Tidak ada yang boleh melihat ke atas. Ini adalah aturan dasarnya. Lin Hai diam melihat Ibu Suri dan Kaisar. Dia sangat penasaran, karena konon katanya Ibu Suri secantik peri. Dia tidak tahu betapa indahnya itu. Dan umur Ibu Suri baru berusia awal 20-an, dan sudah bisa mengendalikan sebuah negara besar. Lin Hai sangat penasaran, tanpa diduga, begitu dia menoleh, dia juga melihat Ibu Suri sedang menatapnya. Lin Hai sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Ya ampun, dia benar-benar cantik dan mempesona. Dia lebih cantik dari Kiaoerku, tapi tatapan matanya terlalu tajam, seperti pisau yang tajam, tampaknya tidak mudah untuk menjadi seorang Ibu Suri. Lin Hai bergumam sendiri, aura Ibu Suri jauh lebih kuat daripada aura sang raja. Ibu Suri membimbing Kaisar kecil untuk duduk di singgasana naga, meski wajahnya terlihat kesal, dia masih merasa sedikit senang. Lin Hai memang berbeda dari orang lain. Dia tidak hanya berani, tapi dia juga sering melakukan hal yang tidak terduga. Dia juga sudah tahu kejadian pemukulan terhadap Chen Baoyu kemarin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasa sangat senang di hatinya. Akhirnya, ada orang yang berani berhadapan langsung dengan pejabat korup itu. Dia merasa lega, tapi dia merasa Lin Hai masih belum cukup tenang dan bertindak terlalu impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Dia khawatir dia tidak akan bisa lolos dari sidang hari ini dengan mulus. Setelah 3 kali bersujud dan 9 membungkuk, sidang pagi resmi dimulai. Para menteri yang terkasih, ada sesuatu yang ingin aku beritahukan. Ibu Suri berbicara dengan tegas, namun, suaranya tidak terdengar menakutkan, karena dia masih terlalu muda dan kurang karisma. Lin Hai memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, dia berpikir untuk menyelesaikan semua ini secepat mungkin dan segera pulang untuk tidur siang. Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Chen Deyong berdiri dan berkata, Chen Aiking, silahkan katakan apa yang ingin kamu katakan. Kemarin, Jing Zhaoyin Lin Hai mengadili sebuah kasus dan memukuli putraku dengan tongkat sebanyak 20 kali. Dia juga memaksanya membayar lebih dari 400 tak perak sebagai kompensasi. Aku sibuk dengan urusan pemerintahan dan lalai mendisiplinkan putraku.
yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Hukuman dan pemukulan itu memang pantas, tetapi Tuan Lin mengarang alasan dan memaksanya membayar kompensasi yang begitu besar. Hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang. Aku menduga ada penyalahgunaan hukum. Aku pikir Lin Hai tidak cocok menjadi Jing Xiaoyin, dan dia harus diberhentikan dan diselidiki. Ibu Suri memandang Lin Hai, Jing Xiaoyin, apakah yang dikatakan Tuan Chen benar? Hamba menjawab kepada Ibu Suri, memukul Chen Baoyu dengan tongkat dan memaksanya membayar 400 tael perak itu memang benar. Lin Hai mengakuinya dengan tugas. Bersambung,